Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak sekalian, kembali lagi bersama Pak Anang ya dalam mata pelajaran sama yaitu Al-Qur'an Hadis ya. Jadi semoga anak sekalian tidak bosan-bosan lihat wajah Bapak ya. Dan di sini Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan pada anak sekalian, mari kita selalu menjaga protokol kesehatan. Kita selalu menjaga kesehatan kita ya. Kalau mau keluar, mau aktivitas apa-apa itu mari kita taati protokol, mulai dari cuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak gitu ya. Dan mari kita langsung masuk aja ya untuk berita pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita membuka dulu untuk pembelajaran kita dengan baca doa bersama-sama agar keberkahan itu Allah limpahkan pada kita semua gitu ya. Karena melakukan aktivitas apapun itu diusahakan diawali dengan niat atau dengan doa. Paling ringan ya dengan bismillah. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau kita membaca doa yang aktivitas yang kita lakukan. Nah, kita kan mau belajar ya. Jadi kita membaca doa sebelum belajar. Kita awal dengan ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak sekalian, semoga dengan bacaan doa tadi kita bisa lebih mudah lagi dalam belajar, bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin gitu ya. Nah anak sekalian, sebelum kita masuk materi, silakan ya yang belum mengisi absen, silakan absen di WhatsApp grup. Silakan tulis nama dan kemudian nomor urut absennya berapa gitu ya. Nah, kita masuk aja untuk pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Terus di sini kita mempelajari memperindah bacaan Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, tajwid. Nah, kita kan di semester sebelumnya kita sudah belajar tajwid juga ya teman-teman sekalian. Nah, tajwid itu apa? Tajwid itu cara membaca yang baik dan benar, membaca Al-Qur'an gitu ya, yang baik dan benar seperti apa. Nah, di sini kita akan pelajari untuk materi atau bagian mat huruf atau hukum mat ya. Sini mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqqal kilmi, mat lazim musaqqal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi. Nah, ada 4 yang kita akan pelajari ya. Nah, nanti dalam materi kita akan belajar apa? Dari pengertian, terus dari cara membaca nih, dari contohnya gitu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin tujuan dari materi ini apa sekalian? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih baik dan lebih bagus dan utama kalau kita sesuai dengan tajwid atau membaca dengan tartil. Nah, kalau tartil kan banyak tafsiran tuh baca dengan perlahan gitu ya. Tapi ya kita selain kita membaca dengan tartil, kita juga membaca dengan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar gitu ya. Jadi kita belajar, tujuan kita di sini tuh apa? Belajar ini untuk memperindah bacaan kita, memperbagus gitu ya. Jadi biar pahala yang kita dapatkan sempurna gitu kan. Karena kan kalau kita berdasarkan dalil itu, kalau kita membaca Al-Qur'an dengan lancar dan baik, itu kita disandingkan dengan malaikat. Tapi kalau kita terbata-bata itu kita mendapatkan 2 pahala gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa belajar baca Al-Qur'an dengan baik, kita akan disandingkan dengan malaikat gitu loh. Nah, jadi kita di sini harus semangat dalam belajar Al-Qur'an gitu ya, terutama dalam perindah bacaan Al-Qur'an. Nah, di sini kita pada bagian pertama kita mempelajari mat lazim mukhafaf kilmi. Nah, sekalian pasti sudah tahu ya, pada pertemuan sebelumnya itu kan saya jelaskan mat. Nah, mat itu apa? Mat itu kan artinya memanjangkan ya. Jadi bacaannya dipanjangkan, memanjangkan. Kemudian tambahan lagi mat lazim mukhaffaf kilmin. Apa itu lazim mukhaffaf kilmi? Nah, di sini mukhaffaf nih, itu artinya ringan ya sekalian. Kemudian kilmi itu kalimat. Nah, jadi kalau secara istilah itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ini adalah huruf mat ya. Huruf mat alif, waw, dan ya itu yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Oke, jadi ada huruf mat antara alif, waw, atau ya itu bertemu dengan huruf sukun asli dalam satu kalimat. Nah, itu maksudnya ke mat lazim mukhaffaf kilmi itu. Nah,
Kemudian cara membaca seperti anak sekalian. Cara membacanya itu dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. 3 alif atau 6 harokatnya. Jadi panjangnya bacanya agak enggak pendek ya, panjang. Tapi enggak terlalu panjang banget ya. Jadi sesuai dengan 3 alif ini gitu ya. Nah, itu contohnya seperti apa? Nah, itu untuk bacaan mukhafaf kilmi ini itu contohnya cuma ada 2 anu sekalian ya. Cuma ada 2 contohnya. Itu ada di surat Yunus nih. Itu ada di surat Yunus. Coba sekalian buka bukunya guys, silakan buka bukunya di bagian mat lazim khafaf kilmi itu kan. Nah, itu kan contohnya cuman ada. Nah, itu kan cuman ada 2 nih, itu di surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Nah, itu letak dari hukum bacaan mat lazim khafaf kalim itu yang mana? Nah, itu ada di kata-kata seperti yang ini. Al ana wa qad kuntum. Nah, itu. Jadi kan ada asumma idza ma waqa'a amantu bihi al ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, itu cara membacanya bukan pendek, cuman bukan pendek ini ya. Amantu bihi al ana. Itu enggak begitu. Jadi cara membacanya itu panjang. Kan di situ bisa dikatakan mat lazim mukhafaf kalim itu apa? Itu kan ada huruf matnya di huruf alifnya. Kan huruf alif itu kan huruf mat. Bertemu dengan sukun asli itu kan lamnya sukun kan. Nah, itu. Jadi bacaan dipanjangkan 6 harokat. Ya. Jadi asumma idza ma waqa'a amantum bihi al ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, jadi al ana gitu. Jadi bacanya dipanjangkan 6 harokat al ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, gitu. Jadi nggak boleh bacanya cuman al ana wa qad. Nah, itu salah anak sekalian ya. Jadi ini masuk ke dalam bacaan mat lazim, jadi mukhafaf kilmi. Jadi dia bacanya harus dipanjangkan 6 harokat gitu ya. Apa anak sekalian? Panjangkan 6 harokat. Ingat, panjangkan 6 harokat atau 3 alif ya. Jadi agak lebih panjang itu. Al ana. Nah, gitu. Nah, itu juga jadi untuk huruf mat lazim mukhafaf kilmi contohnya cuma ada 2 nih surat. Aja 2 surat aja. Itu sama di surat Yunus di ayat 51 dan 91. Jadi ini untuk diidentifikasi sangat mudah ya. Untuk dipelajari sangat mudah. Karena apa? Cuma ada 2 contoh. Jadi bisa kita terapkan. Jadi kita enggak bisa meminimalisir atau bisa mengurangi kesalahan dalam baca. Nah, ada juga di ayat 91 itu. Nah, nanti menjadi tugas anak sekalian nih. Nanti silakan nanti VN ya, rekaman cara membaca surat Yunus ayat 91 itu seperti apa. Oke, nanti kan Bapak sudah kasih contoh. Yang pertama tadi surat Yunus ayat 51 kan summa idza ma waqa'a amantum bihi al ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, itu kan silakan nanti yang ayat kedua itu Yunus 91 silakan dibaca seperti apa itu bacaannya ya. Cara bacanya seperti apa. Dan kemudian silakan digarisbawahi mana yang masuk ke mat lazim mukhafaf kalmi ya, seperti itu. Oke, sekarang udah paham ya? Semoga udah paham dengan penjelasannya Bapak. Jadi Bapak ulangi lagi. Mat lazim mukhafaf kalmi itu kalau ada huruf mat antara alif, waw, ya bertemu dengan sukun asli itu bacanya 6 harokat ya. Anak sekalian, tadi kita sudah membahas atau mempelajari mengenai mat lazim mukhafaf kilmi kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai mat lazim musaqqal kilmi. Nah, apa sih Pak? Apa sih bedanya? Apa sih bedanya mat lazim mukhafaf kilmi dan musaqqal kilmi? Itu kan hampir mirip nih. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan nih. Apa sih bedanya mat lazim mukhafaf dan mat lazim musaqqal? Nih, kalau kata tadi mat lazim mukhafaf kilmi itu kan dari segi bahasa kan dari kata mukhaffaf itu kan artinya kan ringan. Dan kalau musaqqal itu kan artinya berat. Dan jadi bacaan mat yang itu apa ya? Berat gitulah ya. Kalau mat yang mukhaffaf kilmi kan itu ringan. Nah,
Tapi kalau secara lebih mudahnya gini anak sekalian, untuk membedakan mana sih apa sih yang bagaimana mat lazim mukhaffaf dan musaqqal itu bedanya di mana. Nah, kalau mat lazim musaqqal itu nggih, itu apabila ada huruf mat, alif, waw ataupun ya bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid, itu cara membacanya panjangkan 3 alif atau 6 harokat. Apa menurut kalian? Panjangan 3 alif 6 harokat. Nah, jadi itu kalau berlaku huruf mat berlaku hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi apabila huruf mat, ingat huruf mat, alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, itu cara membacanya panjang 6 harokat. Nah, gitu. Jadi bedanya itu anak sekalian, bedanya itu hanya di tandanya. Kalau mukhaffaf tadi kan itu bertemu dengan sukun asli. Nah, kalau musaqqal itu bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid, panjangnya 6 harokat. Nah, gitu. Nah, jadi contohnya seperti apa sih Pak itu nih? Nah, itu silakan anak sekalian membuka di bukunya. Ada itu nggih contohnya, ada 3 contohnya itu. Nah, di dalam buku itu kan ada 3 contoh. Nah, sebenarnya masih banyak lagi contoh untuk hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi. Nah, bedanya musaqqal kalau sama mukhaffaf kan, kalau mukhaffaf kilmi itu kan cuman contohnya cuman ada berapa tadi? Ya, cuman ada 2 surat yang masuk ke contoh ini. Nah, kalau mat lazim musaqqal itu lebih banyak nggih. Nah, ada Bapak akan berikan beberapa contoh. Nah, misalnya wama min dabbatin fil ard. Nah, enggak boleh baca seperti itu ya. Kan ada di sini ada yang mengandung huruf hukum bacaan mat lazim musaqqal. Itu di mana? Itu di dabbah. Dabbah itu karena ada apa? Ada huruf alif di setelah huruf dal. Alif itu kan masuk ke huruf mat tadi kan, bertemu dengan ba. Ba-nya bertasydid. Nah, bacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Jadi bacanya wa ma min dabbatin fil ard. Nah, jadi cara membacanya wa ma min dabbatin fil ard. Nah, seperti itu ya anak sekalian. Jadi membacanya harus dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Nah, jadi mat lazim dan musaqqal mukhaffaf itu sama-sama membaca dipanjangkan 6 harokat ya anak sekalian. Perbedaannya hanya tadi di tanda di penandanya. Kalau mat lazim mukhaffaf tandanya itu kalau mat bertemu dengan huruf sukun asli, atau huruf yang memiliki sukun huruf yang sukun asli. Kemudian kalau musaqqal itu kalau huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, seperti itu anak sekalian ya. Jadi kalau cara membacanya semua sama, menyangkan 6 harokat. Hanya beda di penandanya. Penanda huruf bacaan ini seperti apa gitu. Jadi Bapak akan mengulangi lagi ya. Bapak akan mereview lagi ya. Dari yang pertama, musaqqal kilmi itu apa? Mukhaffaf ya. Jadi materi mukhaffaf tadi apa? Anak sekalian. Jadi bila ada huruf mat, alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf yang huruf yang sukun asli ya, maaf. Huruf yang sukun asli itu membacanya panjang 6 harokat. Itu contohnya cuma ada 2 ya. Surat Yunus ayat 51 ada di 91. Nah, ya, di ayat 51 tadi contohnya ada di al ana. Nah, bacanya panjang al ana. Itu kan huruf alif bertemu dengan lam alif sukun kan. Nah, itu bacanya panjang al ana. Nah, gitu. Kemudian huruf mat lazim musaqqal kalimi itu bila ada huruf mat, alif, ya ataupun wawu bertemu dengan huruf yang bertasydid, panjangnya baca 6 harokat. Nah, contohnya apa tadi? Pada kalimat ayat yang memiliki redaksi kalimat wa ma min dabbatin fil ard, yang masuk ke mat lazim musaqqal itu apa? Yang ada fathah, itu kan setelahnya ada huruf alif. Huruf alif kan tadi mat kan, huruf mat bertemu dengan huruf bertasydid, ba tasydid, bacanya panjang 6 harokat. Min dabbatin fil ard. Nah, seperti itu nggih. Jadi sekalian seperti itu nggih anak sekalian nggih. Jadi sangat untuk huruf mat lazim musaqqal dan mukhaffaf kilmi itu bisa sangat mudah untuk hafal, matanya sangat mudah dipahami karena cuman sedikit contohnya, dan cara membacanya juga enggak terlalu susah nggih.
hanya panjang 6 harokat. Yang penting anak-anak sekalian selalu dilatih, selalu giat membaca Al-Quran. Kalau rutin baca Al-Quran itu pasti akan terbiasa dengan baca dengan tajwid seperti itu ya. Nah mungkin hanya demikian ya buat kita pelajari pada kesempatan kali ini ya anak sekalian. Sebenarnya kita masih untuk bab ini kita rasanya masih ada 2 kali pembahasan lagi ya. Itu mengenai mat ntar Bapak cek dulu ya. Masih bahas mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Nah tadi kan kalau nanti kita bahaskan kalimi kan, mat lazim musaqqal kalimi dan mukhaffaf dan musaqqal kalimi. Berikutnya kita akan mempelajari mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Nah gitu. Ini seperti apa? Nah kita akan bahas ke depan gitu ya. Pokoknya semuanya ini sama-sama huruf mat ya. Sama-sama huruf mat. Berarti nanti kita masih bahas bacaan yang yang dipanjangkan, bacaan yang panjang. Nah gitu. Nah jadi sekalian hanya bikin yang dapat Bapak sampaikan nih dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam membaca Al-Quran dan khidmat sehari-hari. Karena tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa kalau orang baca Al-Quran dengan baik lancar itu akan disandingkan dengan malaikat, tapi kalau terbata-bata dapat 2 pahala. Nah, jadi kalau kita bisa nyari standar yang tinggi, karena paling tinggi kan nanti bacaan bagus disandingkan dengan malaikat. Nah, siapa yang nggak mau disandingkan malaikat, orang makhluk Allah yang paling suci, yang tidak pernah membangkang Allah gitu kan. Jadi kita usahakan, kita rutinkan, kita giat untuk belajar ilmu Al-Quran, terutama tajwid ini. Itu kan sekalian. Bapak ingatkan lagi, tadi Bapak sudah memberikan tugas ya. Ini sudah Bapak tambahan ada 2 tugas ya. Pertama tadi untuk mat lazim mukhaffaf ilmi silakan VN ya. Untuk surat Yunus ayat 91 itu cara membacanya seperti apa mat lazim mukhaffaf ilminya. Dan itu silakan garis bawahi mana yang mat lazim. Silakan nanti di foto, ditulis di foto, kirim ke Bapak. Kemudian yang kedua di mat lazim musaqqal musaqqal ilmi, silakan cari contohnya, contoh bacaan dari surat yang memiliki hukum bacaan mat lazim musaqqal ilmi. Nah silakan cari, dan VN juga bacanya seperti apa, dan silakan garis bawahi mana yang masuk ke musaqqal ilmi. Nah itu yang sekalian paham ya tugasnya. Jadi sama-sama VN dan mencatat ya. Satu aja, jadi setiap buku bacaan satu aja, silakan cari satu contoh. Kalau mukhaffaf kan tinggal Yunus ayat 91, silakan nanti cari 91 VN dan garis bawahi mana yang masuk ke musaqqal mukhaffaf. Kemudian untuk musaqqal silakan nyari sendiri bacaannya yang ayat yang mengandung bacaan seperti itu. Kemudian silakan VN dan ditulis dan garis bawahi, kirim ke Bapak. Nah itu ya. Demikian saya dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak ingatkan lagi, tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih di pandemi. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman ya. Jangan lupa olahraga juga dan jaga jarak. Demikian Bapak sampaikan. Mari kita akhiri, kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali dan baca alhamdulillah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.